Nah, bagi kalian yang ingin mengedit foto menggunakan filter ini, filter dark style ini, tentunya kalian harus memilih foto yang sesuai ya teman-teman. Admin tidak merekomendasikan untuk kalian mengedit foto yang tidak sesuai. Contohnya seperti ini adalah foto yang sesuai untuk kalian mengedit menggunakan filter ini. Contohnya untuk foto-foto di tempat terbuka dan bebas cahaya. Dan cocok juga bagi kalian yang suka mendaki gunung ya, jadi kalian bisa melihat untuk hasilnya. Sedangkan ini adalah contoh foto-foto yang tidak bisa menggunakan filter ini, seperti untuk foto yang bergaya ataupun style blogger gitu ya teman-teman. Oke, mari kita meluncur ke tutorialnya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jason Zain. Oke, seperti yang admin jelaskan di awal video tadi, tidak semua foto itu bisa sesuai dengan preset yang admin buat ini atau filter yang admin edit menggunakan aplikasi Lightroom ini. Karena filter ini bertemakan dark, nah dark ini lebih ke mate gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harap atau admin harap kalian harus bisa lebih memilih foto yang lebih sesuai ya teman-teman ya. Karena ini tidak semua foto itu bisa sesuai banget, lebih sensitif banget ini teman-teman, strong gelapnya ya. Oke, di sini admin akan usahakan bisa sesuai dengan foto kalian aja ya. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri juga. Nah, untuk sebagai contoh, admin menyediakan beberapa foto yang admin rekomendasikan untuk kalian edit yang menggunakan filter ini. Sebagai contoh, foto yang tanpa objek yang admin maksudkan itu adalah tanpa foto orangnya gitu ya, ataupun tanpa kaliannya di foto tersebut. Bisa jadi foto pemandangan, foto apapun itu ya. Nah, seperti ini yang ada objeknya. Oke, langkah pertama kita atur dulu untuk foto yang ada objeknya teman-teman ya. Nah, langkah pertama kalian masuk dulu ke menu light. Di menu light ini saya sarankan kalian naikkan pencahayaan ya, naikkan sedikit aja, jangan terlalu banyak karena nanti akan memberikan filter gelap ya. Kita akan atur di bagian kurva maupun bagian bayangan dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya di sini untuk kontras kita naikkan. Sesuaikan dengan yang admin arahkan di sini, gunakan di angka plus 32 untuk kontras. Lalu untuk highlight kita kurangin di angka sekitaran min 40 aja. Sesuaikan ya. Lalu untuk bayangan naikkan teman-teman. Jadi di sini lebih tinggi yaitu di angka sekitaran plus 70. Lalu untuk warna putih kita kurangin di angka sekitaran min 80. Seperti ini ya. Lalu untuk hitam kita kurangin juga, samakan dengan warna putih yaitu di angka min 80. Oke, perhatikan ya. Nah, jika sudah di sini kita atur di bagian kurva. Nah, mungkin menurut kalian ini susah. Di sini tidak ada yang susah teman-teman. Sedikit saja yang harus kita atur ya. Kalian perhatikan, ataupun nanti kita bisa sesuaikan aja di foto yang berbeda ya. Karena di sini fotonya banyak sekali objeknya, jadi agak susah kelihatan kurvanya. Perhatikan ya. Di sini kalian berikan titik, lalu di sini berikan lagi titik. Oke. Lalu yang paling bawah untuk memberikan efek fade, kalian tarik naik ya, tarik naik sedikit aja seperti ini. Nah, yang nomor 2 ini kalian tarik turun. Seperti ini ya teman-teman ya, perhatikan. Tapi sedikit aja, jangan terlalu banyak ya, sesuaikan dengan garisnya. Bandingkan dengan garisnya ini untuk kalian bisa jadi patokan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu yang ini tadi, naikkan sedikit saja. Oke, seperti ini ya, perhatikan ya. Nah, jika sudah, di sini kita pilih, atur lagi sedikit, jangan terlalu tinggi banget. Ya, sudah seperti ini. Nah, kita pilih selesai. Untuk warna merah, hijau maupun biru tidak perlu kita atur lagi ya teman-teman. Kita langsung atur lagi di bagian color. Untuk di bagian color, di bagian temperatur kita naikkan sedikit lebih ke sekitaran plus 8 aja. Lalu untuk corak atau tint di sini kita gunakan di angka sekitaran plus 1 aja, jangan terlalu banyak ya. Untuk vibrance kita naikkan di angka sekitaran plus 50. Nah, jika sudah, agar tidak terlalu tajam bagian warna, kejenuhan kita kurangin di angka sekitaran min 30 atau min 35, 36 ya, seperti ini ya. Oke, jika sudah di sini kita atur di bagian campuran atau mix. Nah, di sini perhatikan ya, hati-hati ya. Untuk warna merah jangan kalian atur ya, jangan. Nanti kita bisa sesuaikan di bagian warna orange saja. Kita pilih langsung yang warna orange. Untuk rona kita kurangin di angka min 10 agar sedikit lebih berwarna merah. Nah, lalu di sini untuk kejenuhan kita kurangin di angka min 10 dan bagian luminance kita naikkan di angka plus 2.
Oke, jika sudah di sini kita atur lagi di bagian warna kuning. Untuk rona kita kurangin di angka sekitaran min 28. Untuk kejenuhan kita kurangin di angka sekitaran min 60 ya. Nah, perhatikan ya teman-teman. Untuk luminance tidak perlu kita atur lagi, kita langsung pilih yang warna hijau. Untuk rona kita kurangin di angka min 6, sedikit aja. Lalu untuk kejenuhan jadi min 100. Dan untuk luminance tidak perlu kita atur lagi. Dan jika sudah, kalian pilih lagi yang warna aqua. Untuk rona kalian naikkan jadi plus 100. Sedangkan kejenuhan kalian kurangin jadi min 100. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita pilih lagi yang warna biru. Nah, di sini kalian perhatikan. Ini penting ya. Untuk rona di angka sekitaran plus 20. Naikkan ya, ingat plus ronanya, jangan kurangin ya, plus. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin di angka sekitar min 80. Atau min 85, min 86. Oke, min 86 aja. Lalu untuk luminance kita kurangin di angka sekitaran min 60. Oke, seperti ini teman-teman ya. Perhatikan ya. Nah, jika sudah, kita pilih lagi yang warna ungu. Nah, di sini hati-hati ya, karena warna ungu ini sangat berpatokan juga dengan warna langit juga. Untuk rona kalian naikkan jadi plus 100. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin di angka sekitaran min 90. Nah, ingat ya, ini warna ungu. Perhatikan, ini warna ungu. Bagian rona usahakan kalian naikin ya. Naikkan jadi plus 100 dan kejenuhan jadi min 90. Dan untuk warna pink tidak perlu kita atur lagi. Nah, jika sudah, di sini kita pilih selesai. Langkah selanjutnya kita atur di bagian yang paling penting ya. Di bagian paling penting ini ada di bagian efek. Kalian atur dulu di bagian split tone. Nah, di sini ada dua kotak ya, kotak yang bagian highlight dan di bagian shadow atau bayangan. Di bagian shadow atau bagian bayangan yang bagian bawah ini, kalian atur ya, geser, ikuti angka yang saya ajarkan di sini, yang saya arahkan di sini maksudnya. Untuk rona, kalian gunakan di angka 210 agar lebih biru sedikit ya. 210, geser aja terus ke kanan. Nah, untuk menurunkan kejenuhan ini, kalian tarik turun jari kalian. Turunkan sedikit, pelan-pelan, jangan sampai terlalu banyak juga. Mentok di angka 18 dan rona di angka 210. Nah, jika sudah, lepaskan pelan-pelan. Oke, seperti ini. Jika tidak bisa terlalu pas, seperti ini aja teman-teman ya. Di angka 210 banding 17 ya teman-teman, atau 18. Oke, seperti ini. Jika sudah, kalian pilih selesai. Nah, di sini paling penting lagi adalah bagian tekstur dan kejernihan. Untuk tekstur kita naikkan di angka sekitaran plus 12. Lalu untuk kejernihan kita naikkan di angka sekitaran plus 30. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk efek kabut kita naikkan aja di angka 2 ya teman-teman ya. Lalu untuk vignette di sini kalian kurangin di angka sekitaran min 16 ya teman-teman. Kenapa? Agar di sini memberikan filter hitam di bagian pinggiran foto atau kayak lomo gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk titik tengah dari angka 50 kita kurangin jadi angka min 42 untuk titik tengah ya teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya. Lalu di sini bagian efek sudah selesai ya. Kalian bisa screenshot aja. Kita masuk lagi ke menu detail di bar yang segitiga ini untuk mengatur pertajam foto dan memperhalus foto kalian ya. Lalu untuk menajamkan kita gunakan di angka plus 10. Perhatikan. Lalu kalian geser ke bawah, ada yang bagian pengurangan noise. Di bagian pengurangan noise kita gunakan di angka sekitaran plus 39 ya teman-teman. Lalu di sini kalian geser ke bawah. Di paling bawah ini ada yang bagian pengurangan noise warna, kalian naikin di angka sekitaran plus 20. Sedangkan untuk detail dan kehalusan tidak perlu kalian atur lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, kurang lebih hasilnya. Ingat ya, ini mungkin karena fotonya pas jadi bisa cerah ya. Namun jika fotonya berbeda, nanti kita akan coba dulu ya di foto yang berbeda. Dengan cara kita klik titik 3 di samping tanda share. Lalu kalian geser ke bawah, pilih salin pengaturan. Kalian centang di ujung kanan atas. Lalu kalian tekan back. Kalian cari foto yang akan kalian edit. Nah, seperti ini. Ini kan foto yang pernah saya edit di video sebelumnya ya. Saya akan gunakan lagi di video yang ini. Karena filternya sesuai, kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan warna langitnya, warna sekitarannya juga sudah noise ya teman-teman ya. Jadi di sini lebih gelap. Nah, di sini admin akan contohkan lagi di foto yang ini. Ini yang ada objeknya ya.
yang ada objeknya seperti ini. Pilih tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Perhatikan. Ingat, jika ingin menyesuaikan warna kulit, jika terlalu pucat ya seperti ini, kalian bisa masuk ke menu color, pilih menu campuran, lalu kalian masuk ke warna orange. Nah, warna orange ini akan mengubah warna kulit kalian. Di bagian kejenuhan bisa kalian atur naikkan. Nah, sini menjadi lebih kuning atau orange gitu ya teman-teman. Namun jika tidak ingin terlalu orange, kalian bisa kurangi seperti ini. Sesuaikan dengan foto yang ingin kalian edit ya. Jika kulit kalian terlalu pucat, kalian bisa naikkan aja di bagian kejenuhan seperti ini teman-teman ya. Nah, jika sudah di sini kita akan coba lagi di foto yang tanpa objek. Tanpa objek itu seperti apa? Seperti ini. Tanpa objeknya itu tanpa foto kalian ya. Kita klik titik 3 lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Sangat keren banget untuk kalian yang suka bertemakan gelap dan urbex sinematik ini ya teman-teman ya. Untuk sebagai contoh kita akan tempelkan di semua foto dan saya akan mempercepat videonya agar kalian bisa melihat hasil akhir dari semua foto untuk filter ini. Nah, teman-teman kalian bisa perhatikan hasil dari foto yang ini ya teman-teman ya. Karena di sini terlalu cerah, mungkin hasilnya agak jelek ya. Nah, karena foto itu berbeda-beda ya, mungkin tergantung dari hasil foto kalian ya. Sini saya akan kurangin pencahayaannya agar lebih sinematik gitu. Nah, teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan. Sudah admin tempelkan di semua foto yang admin contohkan di sini. Nah, sepertinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kalian bisa perhatikan kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba mengedit menggunakan filter ini, silahkan kalian coba ikuti step by step yang admin ajarkan tadi. Oke, mungkin teman-teman ada yang kesusahan di bagian kurva tadi. Di sini admin akan tunjukkannya di foto yang ini, karena nampaknya di sini lebih kelihatan ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan seperti inilah kurvanya. Ingat ya, titik yang paling bawah ini kalian geser ya, agar memberikan efek fade gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk di bagian atas kalian atur sedikit aja maupun di titik yang kedua ini. Sedangkan titik yang paling ujung atas ini tidak perlu kita atur lagi. Dan di bagian merah, hijau, dan biru tidak perlu kita atur lagi ya teman-teman. Oke, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe. Karena subscribe dari kalian itu akan membangun dan memberi semangat channel ini teman-teman, untuk mengupdate setiap hari ya teman-teman ya. Jangan lupa di like videonya, aktifkan loncengnya. Karena jika kalian mengaktifkan loncengnya, kalian akan menjadi orang pertama jika channel ini mengupdate video terbaru tentang editing foto kalian ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time and goodbye.